Nama saya Anita. Awalnya, semua kehidupan saya berjalan dengan bahagia. Saya menikah dengan orang yang baik. Kehidupan kami sehari-harinya diwarnai dengan hari-hari yang bahagia. Karena keluarga saya, suami saya, selalu mendukung saya. Ditambah kami diberikan seorang anak yang sangat tampan dan lucu. Dan juga karir saya dapat dikatakan sudah hampir mencapai kata sempurna. Saya juga mempunyai mimpi yang besar, yaitu dapat membahagiakan orang tua saya. Karena saya ingin membalas kebaikan mereka kepada saya. Namun sekejap mimpi saya itu hilang. Karena saya divonis kanker pada tahun 2007. Gejalanya sariawan yang tak kunjung sembuh. Dan saya sudah berusaha mencari dokter ke sana kemari. Dan beberapa dokter yang saya datangi untuk berobat memiliki satu jawaban, yaitu kamu suspek kanker lidah dan harus dibiopsi untuk mengetahui stadium dan agar untuk mengetahui kemana penyebarannya. Setelah mendengar itu, mimpi saya seperti hilang. Dan saya merasa hancur. Ditambah dengan keuangan keluarga saya pada saat itu sedang down. Saya sempat berpikir, meski ada uang, apa iya saya masih bisa sembuh? Sementara dalam pengobatan kanker itu tidak ada yang dapat berobat sekali. Namun ada tahap-tahapnya yang harus saya lalui. Dari mana saya dan suami saya mendapatkan uang untuk melakukan pengobatan yang dilakukan tahap demi tahap? Saya benar-benar terpukul akan hal ini. Setelah 3 minggu saya divonis kanker sambil mencari alternatif untuk penyembuhan, saya bersiap untuk MRI karena akan melakukan operasi. MRI dijadwalkan pukul 6 sore. Tiba-tiba pada pukul 3 sore, saya ditelepon oleh salah satu rumah sakit yang akan melakukan MRI kepada saya bahwa mesinnya rusak. Saya kembali benar-benar terpuruk mendengar hal itu. Saya berpikir saya akan meninggal. Kemudian tiba-tiba kakak saya menelepon saya untuk mengajak saya ke gereja dan saya menyetujuinya. Saya sempat kaget dan bingung dengan situasi gereja karena saya tidak terbiasa pergi ke gereja. Saya melihat mereka bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Setelah selesai khotbah yang pada waktu itu, khotbah diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7, yang isinya agar menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saya berdoa sambil menangis, meminta kesembuhan dalam hidup saya. Kemudian sehabis peribadahan, saya dibawa oleh kakak saya untuk didoakan oleh pendeta. Saya sempat takut dan bingung, apakah saya salah datang ke tempat ini? Kemudian pendeta bertanya kepada saya, apakah saya mau menerima Yesus sebagai juru selamat? Dan anehnya, saya menjawab, saya mau. Sambil menangis dan tanpa sadar saya jatuh pingsan. Saya merasa damai yang belum pernah saya rasakan. Saya merasa aman dan saya merasa dipeluk. Setelah 2 minggu berlalu, saya menjalani operasi di salah satu rumah sakit di Singapura. Sebelum saya masuk ke ruang operasi, saya berdoa agar Yesus membantu dan menolong saya. Dengan tanpa dugaan, mujizat terjadi di dalam keluarga saya, bahwa perusahaan tempat saya bekerja membiayai seluruh biaya pengobatan saya. Selama 16 jam saya di ruang operasi dan saya dipindahkan ke ruang ICU. Malamnya saya merasa bahwa ada seseorang yang menahan saya agar saya tidak bisa bernafas. Namun saya masih dibantu dengan alat-alat pernafasan dari rumah sakit. Saya ingin berteriak, namun saya tidak bisa berbicara karena leher saya dibolongi.
Saya berdoa kepada Tuhan Yesus agar menolong saya kembali. Karena mujizat pertama, yaitu biaya operasi dari atasan saya, sudah Tuhan tunjukkan kepada saya. Dan saat ini juga Yesus akan menolong saya dari situasi ini. Karena saya sangat takut. Saya berdoa terus dan akhirnya kuasa itu hilang. Namun sangat disayangkan, operasi pertama ini belum berhasil. Karena saat dokter menusukkan jarum ke lidah saya, darahnya belum mengalir, mati. Saya kembali hampir down, karena memikirkan biaya dari mana lagi untuk operasi kedua. Namun saya tetap berdoa agar Yesus tetap menunjukkan kuasa-Nya kepada saya. Namun operasi kedua tiba, yaitu untuk pembetulan lidah saya agar bisa hidup. Saya tetap mendapatkan mujizat, yaitu adanya bantuan dari teman lama saya yang bersedia membiayai pengobatan saya. Namun pada operasi kedua ini saya merasa mati, karena saya sudah mendapati diri saya di suatu tempat yang semuanya serba putih, yang luas tanpa pembatas. Tidak ada orang dan hanya ada suara teriakan. Namun saya mendengar seseorang memanggil saya, dan saya yakini itu adalah suara Tuhan Yesus dengan berkata, "Anakku, pulanglah." Saya merasa penyakit saya hilang dan mata saya dapat terbuka. Saya dapat melihat orang-orang panik karena mereka sudah melihat wajah saya, bibir saya pucat seperti warna kebiruan. Mereka mengira saya sudah tiada. Setelah operasi kedua, saya tetap menjalani pengobatan tahap demi tahap agar saya dapat berbicara, makan, belajar berjalan karena banyak jahitan di dalam tubuh saya dan lain sebagainya. Dan mujizat Yesus kembali saya rasakan karena donasi terus mengalir dari orang-orang yang saya tidak kenal. Saya semakin mempercayai Yesus melalui berkat-berkat-Nya yang luar biasa atas kehidupan saya. Sekarang dan selamanya, saya akan menjadikan Tuhan Yesus sebagai pedoman hidup saya. Saya juga membawa ibu saya, suami saya, beserta anak saya datang ke gereja agar mereka mengenal Yesus Sang Juru Selamat yang luar biasa, yang mampu mengubah hidup saya. Dan saya bersedia melayani Tuhan semampu saya, seumur hidup saya di dalam